Oke, nomor 1. Yuk, mulai. Rata-rata nilai 8 siswa 75. Jika nilai 2 siswa digabungkan, maka rata-rata jadi 76. Jika salah satu anak yang bergabung nilainya 70, maka nilai anak yang lain berapa? $70 ya, Pak? 70, yes. Gimana jalannya? Rata-rata yang 8 dikali 75. 8 dikali 75, ya. Ditambah 76 kali 10. Oke, ditambahin 90. Ini kan rata semuanya nih. Tambah 90, gitu, ditambah 1 orang. 10 orang kali 76 gitu ya. Oke, ini berapa nih? 600. 600. Sama ini deh ya, langsung 690. Ditambah X jadi 760. Jadi X-nya 760 dikurangi 690. Ya, 70. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui median dari 7 bilangan genap berurutan itu 48. 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mediannya 48. Manakah pernyataan yang benar? Yang B bukan, Pak. Apa D? B? D? Apa? B. Bravo, Pak. Bravo. Berarti 1 dan 3. Ya. 1 dan 3. 1 rata terkecil karena genap berarti masing-masing dikurangin 2 aja ke kiri ya. 46, 44, 42. Ya, 1 benar ya. 1 benar, 3 benar. Kuartil pertama. Emang kamu dapat berapa kuartil pertama? Kan dari sini ke sini. Ya. 48 nggak dimasukin kalau buat nyari kuartil ya. Oh. Iya, ini Q1. Oke. Jadi 2 benar ya? 2 benar ya, Pak. Kalau yang ini? Yang keempat gimana? Kalau barisan aritmetika, kan bilangan ganjil atau genap itu kan barisan aritmetika ya. Median itu juga rata-rata pasti ya. Nilai median sama dengan nilai rata-rata. Jadi seharusnya 48 ya. Oke, jadi 1, 2, 3. A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah kotak berisi 30 bola berwarna merah dan putih. Bola merah nomor 1 sampai 15. Bola putih 16 sampai 30. Sebuah bola diambil dari kotak. Peluang terambil bola bernomor kelipatan 3. Seperenam, Pak. 1/6. Yes. Jadi yang bola putih berarti kan yang 16 sampai 30 ya. Bola putih yang kelipatan 3. Berarti mulai dari berapa? 18. 18 ya. 18, 21. Karena dikit kita caca aja ya. 24, 27, sama 30. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti peluangnya ada 5. Jumlah bolanya ada 30 ya. Sama-sama kita bagi 5. 1/6. Oke, D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Nomor berikutnya.
Nilai peserta lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten sebagai berikut. Ini skornya. Biasanya notasi X ya. Ini banyak peserta frekuensi. Jika rata-rata skor peserta 73, modusnya berapa? Pak, K-nya gede banget nggak sih, Pak? Gede banget. Kamu nanya pendapatnya berapa angkanya? Bentar saya hitung ulang deh. Iya, rata-rata kan 73 nih, ya. Total frekuensinya kan ini 99, 18 tambah 12, 30. Tambah 10 berarti 40. Berarti ini 40 tambah K nih, ya. 40 tambah K. Berarti kan rata-rata itu tadi 73 dikali jumlah frekuensinya 40 tambah K. Ya. Itu sama dengan total ini nih, 50 kali 9, 450. 60 kali 9, 540. Yang ini ntar 75K. 80 kali 12, 960. 90 kali 5, 450. Sama 500. Nanti tambahin 7K. Ini 1.500 tambah 500, 2.000. Tambah 900, 452. 2.900 tambah 75K. Jadi 75K ditambah 2.900 ya. Yang sebelah kiri 23K, sebelah kanan 75K. Berarti sisa di kanan 2K ya. Ini 73 kali 40 itu 2.000, 2.800 tambah 2920. 2920 ya. Kurang 2.900. Oh, K-nya 10. Iya. Berarti K-nya 10. Berarti jawabannya yang mana ya? 80. Iya, modusnya kan pada saat frekuensi terbanyak ya. Frekuensi terbanyak itu pada skor 80. Ya, C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut. Ya, halo? Enggak. Lanjut ke nomor berikutnya. Mirip-mirip yang tadi. Dalam kotak terdapat 25 bola yang diberi angka 21 sampai 45. 21, 22, 23, 45. Diambil sebuah bola. Ternyata yang terambil tuh nomor 30. Ini nomor 30. Ini yang terambil ya. Jika diambil bola lagi secara acak, peluang terambil bola bernomor kelipatan 3. Jadi yang 30 tidak dikembalikan ya. Sepertiga ya, Pak? Sepertiga. Yup. Ini ada berapa banyak nih datanya? Ada 8. 8 ya. Bisa dicacah ya. Ada 8. Atau kalau mau dihitung kan 45 dikurang 21 itu nyari N-nya. 45 dikurang 21 dibagi kelipatan 3. Nah, cuma 30 kan nggak termasuk nih ya. Ini harusnya kan ditambah 1, tapi karena 30 nggak masuk dikurang 1, jadi dicoret lagi ya. Ini 24 bagi 3, 8 ya. Oke, berarti peluangnya 8. Jumlah bolanya awalnya kan 25. Ada 30 udah diambil, jadi 25 kurang 1 ya, 24. Masing-masing kita bagi 8. Jadi 1/3.
C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada gambar Y-nya diketahui, ditanya sebesar sudut PQR. PQR yang ini. Lima, Pak. Berapa? 45. Hah? 45 ya? Iya, Pak. 45. PQR. Gimana dapat 45-nya? Saya nemunya 55, Pak. Cuma 55. Nah, seru kan? Y itu apa? Kalau dari hubungan dari gambar ini. Y sama dengan 180 dikurang... Y itu jumlah ini ya, jumlah X sama 75. Kan kalau di jumlah sudut 180, ini tambah ini 180. Berarti sama juga. Y sama dengan X tambah 15 kan? Ya nggak? Nah, Iya. di soal diketahui 2X tambah 15. Itu sama juga dengan nilainya dengan X tambah 75. Ya. Ruas kiri, ruas kanan kita kurangi X. Ya. 15-nya juga ruas kiri, ruas kanan kita kurangi 15. Jadi X-nya kan 60. Ya. 60. Berarti sudut ini berapa nih? Ini 60 ya. 60 tambah 75, 135 ya. Sudut PQR 180 dikurang 135. 45. Dia dapat 55 gimana tuh? Nggak teliti di mana? Ada yang kurang jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Jika kedua garis horizontal itu sejajar, maka nilai M tambah N-nya berapa? Yang C bukan, Pak. C. C itu 285 ya. Gimana ngitung dapat C? Itu 180 min M, terus Ya, ini ya. 180 min N, terus di totalnya 180. Ya, jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Jadi 180 dikurang M ditambah 180 dikurang N ditambah 105 adalah 180. Ya. Ruas kiri, ruas kanan udah 180. Kita bisa coret ya. Salah coretnya, bukan itu. Coret itu sama yang kanan ya. Jadi 0. Yang ditanya M tambah N, berarti ini kita pindahkan ke kanan aja ya. Jadi M plus N. Jadi tinggal ini ditambahkan ya. 180 ditambah 105. Jadi 285. Ya. C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau dia yang kurang jelas langsung tanya ya. Kalau diam berarti saya anggap paham. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ada gambar di POU terletak pada satu garis lurus. POU. Ditanya besar sudut POR.
POR. Ini yang ditanyain ya. Enam puluh, Pak. 60, Pak. 60. Yap. 60. Ini udah siku-siku 90. Kalau lurus kan 180 ya. Berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, jadi sisanya 90 ya. A-nya ada 3A ya. B-nya juga 3B. Berarti 3A ditambah B itu 90. Kalau kita bagi 3, jadi 30 ya. Yang ditanya 2A tambah 2B. Berarti kita kali 2 aja ya. 2 dikali A tambah B itu 30 kali 2, 60. Ya, betul. B, D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jelas ya? Pada gambar, Jelas, dua buah garis jajar dipotong oleh sebuah garis. Ditanya nilai 2x min 2. Tiga puluh ya, Pak. 30. Iya, gimana caranya? Itu 3x plus 7 ditambah 8x min 3 sama dengan 180. Iya. Kenapa ditambah jadi 180? Karena ini sahadap ya. Ini Ya. sama ini sama ya. Karena lurus jadi tambahin ya. Ini ditambahin jadi 180. 8x tambah 3x jadi 11x. Min 3 tambah 7 jadi plus 4. Jumlahnya 180 karena lurus ya. Ruas kiri, ruas kanan kita kurang 4. Ini jadi 176 ya. Berarti nilai X-nya 176 dibagi 11 ya. 17 dibagi 11 itu 1, sisa 6. 66 dibagi 11 jadi 6 ya. Yang ditanya 2x min 2. 2 dikali 16 dikurang 2 ya. 32 dikurang 2. 30. Ya. E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ada 3 garis berpotongan di titik O. Berapakah nilai X tambah Y tambah Z? Ini diketahui sudut yang 65 derajat ya. Lurus. Berarti jumlah sudut ini 180. Berarti 2X ditambah 5Y tambah 65, 180. Atau 2X tambah 5Y, 180 dikurang 65 ya. 115. Ini 180 kurang 65. Sama juga dengan yang sudut yang ini, lurus yang ini. Ya. Berarti 4Z tambah 5Y sama juga 115.
1 cukup? Ini saling bertolak belakang. Berarti 2X sama dengan 4Z. Atau X-nya 2Z. Yuk. Yang pertama, X bagi Y 4/3. Berarti X-nya itu 4/3Y. Bisa nggak ngitung X tambah Y tambah Z? Enggak, Pak. Nggak. Dimasukin persamaan 1, nggak bisa? Paras. X-nya kita substitusi ke persamaan 1. Ini persamaan 1. Nyari Y-nya bisa. Nyari, kalau substitusi ke 1, 8/3 Y. iya, dapat X1, sorry. Y-nya dapat ya. Y-nya dapat, X-nya dapat kan? Iya, Y-nya dapat, X-nya dapat, Z-nya dapat nggak? dapat. Iya kan, ada di sini. Ya. Z-nya dapat. Berarti 1 cukup nggak? Pak itu 2X sama 4Z karena sahadap. Bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Iya, kalau bertolak belakang sama nilainya. Iya nggak? Berarti ini kan diketahui juga nih. Diketahui. Berarti 1 cukup dong ya. Karena kan semua bisa dihitung. Paham nggak? Oke, yang kedua. Cukup juga. Iya. Yang kedua, Y-nya disubstitusi ke persamaan kedua ya. 3/2Z. Substitusi kedua, dapat Z-nya, dapat Y-nya, dapat X-nya lagi ya. Berarti cukup juga ya. Jadi jawabannya yang? Iya, Pak. Domba, iya. 1 saja atau 2 saja cukup. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui trapesium siku-siku, ABCD. AD-nya diketahui 9. Lalu BC-nya 14. Luas trapesiumnya 138. Ditanya panjang BD. Dari sini BD. Lima 15, Pak. 15. Mantap. Gimana caranya? Masukin aja ke luas apa? Ini trapesium apa dari kenyang sih, Kak? Trapesium ya? Trapesium, ya, luas ABCD. Apa? Rumus luas yang trapesium. Jumlah garis jajar ya. Jadi 9 ditambah 14. Terus dikali? Kali T bagi 2. Tinggi ya, dibagi 2. Ini 138. 9 tambah 14 itu 23 ya. Kalau di 138 dibagi 23 itu 6 kan. Berarti T-nya 2 dikali 6, 12. Oke, berarti ini 12 nih. 12 yang ditanya apa tadi? BD ya. Bisa pakai apa nyari BD? Pitagoras. Iya, Pitagoras. 3, 4, 5. Kalau dikali 3, 9, 12, 15. Iya, betul. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Luas daerah yang diarsir adalah
Ayo, yuk. Coba ditarik garis sini. Jreng, 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 jreng. Bayang belum? Tarik garis buat nyari apa, Pak? Gue tarik ke sini. Yang ini pindahin ke sini deh, jreng. Yang ini pindahin ke sini, jreng. Jadi gampang deh. Oh, Jadi luas apa tuh? segitiga ya? Iya, betul. Ya. Luas yang diarsir berarti luas segitiga. Segitiga kan berarti setengah dari luas persegi kan? 3 dikali 3. Jadi jawabannya? Setengah. Yoi. Ada yang kurang jelas? Oh, dia kali gitu boleh, Pak? Ya, boleh memang. Kan identik kan. Bentuk apa yang dipotong itu dipindahin kan identik. Justru akal-akalan kalau di TPS mah banyak akal-akalan ya. Ada yang tanya? Enggak ada, Jelas, Pak. Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ditanya nilai N. Tiga dua bukan, Pak? 32. Ya. Gimana, Rizky? Itu apa? Sudutnya sama menghadap tali busur yang sama, Pak. Jadi Iya, 43 juga. keliling yang menghadap busur yang sama. Berarti ini 43. Nah, jumlah sudutnya dalam segitiga 180 ya. Berarti N adalah 180 dikurang jumlah ini ya, jumlah dua sudut yang lain. Dikurang 105 ditambah 43. 48. 148. 180 dikurang 148. Jadi 32. Ya, A. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau jelas Jelas, Pak. lanjut ke nomor berikutnya ya. Ani sedang mengisi bak mandi yang kapasitasnya 240 liter menggunakan ember. Isi bak mandi sebelum diisi Ani 1/4 dari volume bak mandi. Jika bak mandi terisi penuh setelah Ani mengisi sebanyak 15 ember, volume tiap embernya itu berapa liter? Yuk. Dua belas bukan, Pak? Yoi. 12 ya. Banyaknya ember, volume ember. Volume ember itu kan yang diisi sama si Ani, kan berarti 3/4 dikali volumenya ya, 240. Kan yang sebelumnya 1/4. Berarti yang diisi 1 dikurang 1/4, 3/4. Dibagi banyaknya ember kan 15 ya. Jadi 24 dibagi 4 ini 60 ya. Ini 60
Ini sama-sama dibagi 60 dibagi 15 boleh ya. 60 dibagi 15 jadi 4 ya. Jadi 3 kali 4. 12 liter 1 ember volumenya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan segitiga ACD. Manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Yuk, pakai triple Pythagoras aja nih. Satu, dua, tiga, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertama yang kamu hitung mana dulu? Yang BD-nya dulu. Ya, 7 miring 25. BD-nya dapat berapa? 24. Yap, betul 24 ya. Oke. Setelah dapat 24, ngitung AB-nya gimana? Pythagoras. Berapa angkanya? Angka istimewanya pakai 18. Itu. 3, 4, 5. 345. Dikali 6 ya? 18, 24, 30. Nah, ini 18 berarti ya. Ini bukan segitiga sama kaki, berarti 4 salah ya. Yang pertama, luas segitiga ABD. Luas ABD. ABD. Berarti berapa? 18 kali 24 54 bagi 2. bagi 2. Berapa dapatnya? Plus 16 ya? Plus 16. Oke, 1 benar, berarti 3 benar ya. Kita cek yang kedua. Luas segitiga ACD. ACD, yang ini ya, yang besar. Yang besar berarti 18 tambah 7, 25 ya. 25 dikali tingginya 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu 12. Perkalian 25 dibagi 3 ya. 12 bagi 3, 4. Dibagi 4, sorry. Bagi 4, 3, 300. Ya. 1, 2, 3 benar. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang nyalin nggak? Lanjut ya. Jika perbandingan 3X dikurang 2Y terhadap X tambah 3Y adalah 2/3, hubungan X sama Y-nya gimana? Berarti 3X min 2Y per X plus 3Y. Yes, betul. Sama dengan 2/3. Ya. X lebih besar Y, Pak. X lebih besar Y. Sip. Kali silang ya. 3 kali 3X, 9X. Dikurang 3 kali 2, 6Y.
2 kali X, 2X, 2 kali 3Y, 6Y ya. X-nya lebih banyak kiri, berarti pindahin ke kiri. Dikurang 2X jadi 7X. Sebelah kanan ditambah 6Y ya, 12Y. Karena koefisien X lebih kecil, berarti X-nya lebih besar dari Y. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. jelas ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Anda membutuhkan waktu 2,5 jam untuk mengisi 5/12 bagian dari sebuah bak mandi. Maka waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya, jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama adalah Yang C bukan, Pak. Charlie. Gimana kamu menjadi? Berbanding lurus ya, Pak? Lurus, ya. Ini kan 5 bagian nih, ya. 5 bagian, 2,5 jam. Kalau per 12, sisanya kan 12 kurang 5, berarti sisanya 7 bagian, ya. Dari kiri ke kanan, dikali setengah jam, ya. 7 kali setengah jam, berarti 3,5 jam. C, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perbandingan berat Gilang dan Bayu adalah 4/5 jika berat Gilang bertambah 16 kg. Kalau jika berat Bayunya 80 kg, maka berat Gilangnya itu berapa? Satu maksudnya Gilang nambah 12 kilo, jadi perbandingan jadi kayak gitu. Kan si Gilang, ya kan? Gilangnya tambah 16 kilo. Gilang tambah 16 kilo dibagi Bayunya 80. Nah, ini 4/5. Empat 48, Pak. Yuk, sip 48 ya. Yang bawah sama-sama kelipatan 5, kita bagi 5 aja nih. Bagi 5 jadi 16 ya. Kali ke atas 16-nya, berarti si G ini 64 ya. Berarti 64, 16-nya pindah ke kanan. Jadi negatif ya. 64 kurang 16 jadi 48. Ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 8 pekerja. Hari ini pekerja, itu hari. Ini pekerja, kalau 8 harinya 6 hari. Kalau pekerjaan ditambah 4 orang lagi, tambah 4 orang lagi jadi 12 ya. Waktunya akan berkurang berapa persen? 33,3, Pak. Yoi. Ya, ini kan kalau perbandingin terbalik ya. 12 ke 6 itu dibagi 2. Berarti 8 juga dibagi 2. Jadi 4. Nah, persen pengurangannya, persen berkurangnya deh gitu ya. 6 dikurang 4 kan jadi 4. Asalnya 6 dikali 100%. Ini 2/6 atau sepertiga ya. Sepertiga dikali 100%.
Jadi betul, 33,3% ya. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di sebuah pabrik boneka, 12 pekerja dapat membuat 30 boneka dalam waktu 15 hari. Maka 20 pekerja dapat membuat 40 boneka dalam waktu berapa hari? Kerja boneka hari. 12, Pak. 12. Mantap. Oke. Yang belum paham, ya perbandingan 3 ini diperhatiin ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya. 20, 30 boneka, 12, 30 boneka, 15 hari. Terus 20 pekerja, 40 boneka. Ini tanya X. Kita tulis dulu X ya. Yang diketahui kan ini 15 harinya kan. 15 tulis. Ya. Nah, karena ini ditanya hari, kita lihat yang perbandingan yang pekerja nih. Pekerja, makin banyak pekerja, waktunya makin lama apa makin sedikit? Makin sedikit. Makin sedikit, berarti berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, yang di sini taruh di atas, 12, 20. Ya. Nah, sekarang perbandingan hari sama bonekanya. Ya. Makin banyak boneka, waktunya makin lama apa makin sedikit? Makin lama. Makin lama, berarti berbanding lurus. Kalau lurus, yang 40 taruh di atas. Ini 30. Ya. 20, 30. Ini 0 coret boleh ya. Sederhananya mana lagi? 30 dibagi 15. 2 ya. Ya enggak? Ini 4 bagi 2, 2. 2 sama 2 coret juga ya. Jadi 12. Yang B. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Lanjut ke nomor berikutnya. Apakah X bilangan positif? Yang satu. Nggak cukup. Ya, ada 2 variabel ya. Harus barengan ya, Pak? Iya, 2 juga nggak cukup ya? Iya. Enggak. Kalau barengan gimana? Eliminasi bukan sih? Iya. Ini kan lebih kecil. Biar jadi lebih besar dikali berapa? Kali min. Kali min berapa enaknya biar bisa eliminasi? Ini kan Y-nya 1 di bawah, di atas 2. Dikali min 2 aja. Iya, dikali min 2 ya. Dikali min 2. Jadi X-nya min 4 dikali min 2 jadi 8X kan? Positif Y dikali min 2 jadi min 2Y. Tanda lebih kecil berubah jadi lebih besar. Nah, 21 dikali min 2, min 42 ya. Dijumlahin jadi gimana? 11X lebih besar dari min 18. Min 22. Iya, berarti X-nya lebih dari min 2. Lebih dari min 2. Jadi kesimpulannya gimana? Bukan positif. Belum tentu. Ayo teliti. Kenapa berubah jadi belum tentu? Kenapa? Hah? Kan dia bisa min 1. Yo, dan di sini kan nggak dibilang bilangan bulat ya. Banyak bilangan negatif sebenarnya. Ada yang negatif kan antara min 2 ya, min 2 sampai 0 ini negatif ya. Di sini baru positif. Ya nggak? Jadi jawabannya yang mana? Iya nggak cukup karena dia bisa positif bisa negatif. Nggak pasti ngejawab pertanyaan ini ya. E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu 83. Berapakah nilai Q-nya?
P tambah Q sama dengan 2, udah bisa ngitung Q? Satu nggak cukup ya, Pak? Masih ada 2 variabel kalau di substitusi ya. Kalau di substitusi ke persamaan masih ada 2 variabel, jadi nggak cukup. Kalau yang kedua, Kurang juga. nggak cukup juga. Nah, gimana kalau digabung? Digabung cukup nggak? P tambah Q2. Kita nyari nilai Q. Kita buat jadi P-nya dalam Q ya. Berarti kan P-nya sama dengan 2 min Q. Diganti ke persamaan ke atas ya. 2 min Q kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, dari persamaan kedua, QR sama dengan 21. Berarti R-nya sama dengan 21 per Q, ya kan? Kita ganti. 21 per Q kuadrat sama dengan 83. Ya, otak-atik, dapatkan persamaan kuadrat dalam Q, ya. Ya nggak? Intan bisa dapat lah Q-nya, kan? Jadi, digabung cukup buat ngitung Q-nya, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi, jawaban yang mana nih? Yang C. C, ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X dan Y bilangan bulat. 2 pangkat X dikali Y pangkat 2, 576. Nah, P-nya 2 pangkat X, Q-nya Y pangkat 2. Gimana cara nyari nilainya nih? Lima tujuh enam perkalian berapa nih? 5 tambah 7, 12. Tambah 6, 18. Jadi perkalian berapa? 24 kuadrat ya, Pak? 5 tambah 7 kan 12, tambah 6, 18. Ya, karena 18 lipatan 9 ini bisa perkalian 9 nih. Ya. Kalau kita bagi 9. 57 bagi 9, 6 ya, 54. Sisa 3. 36 bagi 9, 4. 4. Nah, jadi 576 itu adalah 9 dikali 64. Gimana ngubungin sama yang 2 pangkat X dan Y kuadrat? X-nya 6, Y-nya 3, Pak. Nah, coba yuk. 2 pangkat 6. Ini 3 pangkat 2. Terus, jadi gimana hubungannya? Ini 2 pangkat X ini tadi kan ini berarti 9 ya. Ini P-nya 9. 2 pangkat X salah 64 ya. Y pangkat 2-nya 9. Terus. Jadi kesimpulannya? Lebih besar, Lebih Pak. besar. Lebih besar. Pasti begitu ya? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ayo, kenapa belum tentu? 2 pangkat 6 itu kan bisa 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, 2 pangkat 4-nya dipindahin ke sono. Ini kan 2 pangkat 4 bisa juga 4 kali 4 ya. 4-nya masuk ke sini. Jadi bisa 12 kuadrat. Ini sisa 2 pangkat 2 nih. 2 pangkat 2. Jadi si 2 pangkat X-nya yang ini kan 4. Yang Y kuadratnya 12 kuadrat 144. Jadi yang satu dia lebih besar, yang satu lebih kecil. Jadi kesimpulannya apa? Yang D, Pak. Iya. Kalau guru-guru dapat ke sini langsung jawabannya ntar yang A ya. Ada yang kurang jelas di sini? Ada yang tanya?
Pak, tadi Jelas, Pak. cara Ya. cepatnya gimana, Pak? Yang tadi Oh, ini. 576, iya. 576 kalau dijumlahin sebenarnya kan kalau kamu bagi 2 juga bisa, ntar cuman berkali-kali kamu ngebagi kan. Iya. 5 tambah 7 tambah 6 kan 18. Iya. Ya nggak? Nah, kalau 18 kan kelipatan 9, dia pasti perkalian 9. Gitu. Oh, Bisa dipahami nggak? bisa, Pak. Kalau 9 bukan ya kamu bagi 4 boleh gitu ya. Tapi jangan bagi 2, kelamaan ntar ya. Iya, Ada Pak. lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui X kuadrat min X sama dengan 6. Y kuadrat min 6Y tambah XY sama dengan 10. XY-nya bilangan asli. P-nya bla bla bla. Q-nya 4. Oke, cari apa dulu? Cari nilai X-nya dulu ya. Setelah X dapat, substitusi ke persamaan kedua. Berapa nilai X-nya? Pak, itu kan udah ketemu X-nya tuh. Kan X ada 2 nih. Terus masukin ke Y-nya tuh yang hasil harus dengan asli kan, yang bisa difaktorin. Iya kan saya lingkar ini. Hati-hati ya. Ya nggak? Kan yang satu plus yang satu min. Jadi yang dipakai yang Sama ya, Pak? sama. X-nya kamu pakai yang mana? Yang 3. Ya, yang 3. Karena ini negatif nggak dipakai ya. X-nya 3 kita substitusi ke persamaan kedua. Y kuadrat, ini jadikan 3Y kan. Min 6 plus 3, jadi min 3Y. Min 3Y. Min 10. 10. Min 5 plus 2. Ya, min 5 plus 2. Yang dipakai yang mana? 5. Ya, karena yang diminta yang asli ya. Kita dapat X-nya 3, Y-nya 5. Substitusi ke sini ya. Berarti P-nya ya. P-nya Y kuadrat. Ini kan sebenarnya rumus X min Y kuadratnya. Ya, 5 kurang 3 kuadrat aja ya. Jadi 4. Q-nya 4 juga ya. Jadi P dan Q sama ya. Yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Yang akar dikuadratin dulu ya. Dikuadratin jadi PQ per R itu Q kuadrat. Kalau sama-sama dibagi Q, berarti P per R-nya sama dengan Q ya. Satu cukup nggak?
Enggak ya, Pak? 1, iya, cuma Q-nya 4. 4 itu bisa 8 dibagi 2. Bisa juga 12 bagi 3. Ya kan? Bisa 16 bagi 4. Bisa macam-macam ya. Jadi nggak Yang cukup. C ya, Pak? Yang C. Yang C, ya cukup. Ini di substitusi ini berarti 2 nggak cukup ya? Hah? Enggak, Pak. Nggak cukup juga karena 3 variabel. Tapi begitu digabung, disubstitusi jadi cukup ya. Digabung jadi cukup. Ya. C. Alay itu siapa sih? Alay lagi. Lay. Ini siapa sih? Siapa? Alay? Siapa sih? Hah? Kenapa? Namanya siapa Alay? Lupa lagi saya. Hah? Iya, Aloy. Memang Alay ya? Iya. Anteng-anteng aja Lay. Paham Lay? Paham, Pak? Zelita hari ini anteng nih. Iya, paham, Pak. Oke. Ada yang ditanyain? Enggak ada, Pak. Ya, Nggak ada, makin dekat harus konsisten semangatnya ya. Terus kalau bisa bangun pada sesuai sama jam ujiannya ya. Misalnya dapat ujian jam 8, diupayain tiap jam 8 latihan rutin. Tapi kalau nggak bentrok ya. Kalau yang jam 1 misalnya, diupayain jam 1 latihan. Jadi ntar biar terbiasa di jam itu kita tetap fokus. Makin deket jangan sampai turun, terus yang penting jaga kesehatan ya. Jangan sampai suhu di atas 37,5. Ntar langsung gugur ntar ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, makin deket. Ya, semoga semuanya bisa lolos ya. Amin. Amin. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.